Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Nurpitasari. Saya kuliah di IAIN Ponorogo dan saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Bagi semua teman-teman calon mahasiswa, daftarkan diri Anda ke IAIN Ponorogo. Di IAIN Ponorogo ada 4 fakultas: Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, yang bertepatan pada tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat beliau lahir, Mekah diserang oleh pasukan Abraha yang bermaksud menghancurkan Ka'bah. Namun, penyerangan pasukan Abraha tersebut gagal dikarenakan pada saat penyerangan berlangsung datang berbondong-bondong burung ababil atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang membawa kerikil-kerikil panas yang berasal dari neraka yang kemudian dilemparkan kepada pasukan Abraha sehingga pasukan Abraha tersebut terbunuh semuanya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat setelah 3 bulan menikahi ibunya. Nama Muhammad merupakan pemberian dari kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Pada saat usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ibunya. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, ketika usia 8 tahun. Dan setelah wafat kakeknya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut bersama pamannya berdagang ke Syria. Dan pada saat Abu Talib berada di Busra, ia bertemu dengan seorang pendeta Kristen yang bernama Buhairah. Pendeta Kristen tersebut memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW dan memperingatkan kepada Abu Talib untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad SAW dari orang-orang Yahudi di Syria, yang mana apabila mereka melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, mungkin mereka akan menyalahkannya, bahkan akan membunuhnya. Sehingga Abu Talib mempersingkat keberadaannya di Syria dan meninggalkan Syria. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 24 tahun, beliau bergabung kelompok dagang bersama Siti Khadijah, yaitu untuk melakukan perdagangan. Ketika di dalam melakukan perdagangan, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kemahirannya dalam berdagang, yaitu dalam hal menarik minat calon pembeli untuk membeli dagangannya. Selanjutnya, Nabi Muhammad yang tidak kalah pentingnya di dalam melakukan perdagangan, beliau tidak meninggalkan sifat-sifat beliau seperti jujur, amanah, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan munculnya kekaguman Siti Khadijah terhadap Nabi Muhammad SAW, terhadap kepribadian mulianya. Dan inilah sebab Siti Khadijah memiliki hasrat untuk menjadikan Nabi SAW sebagai pendamping hidupnya. Dan tibalah saatnya ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, beliau mendapatkan pinangan dari Khadijah. Setelah beliau berpikir serius dan berdiskusi dengan pamannya, beliau memutuskan untuk menerima pinangan dari Khadijah. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Ketika itu Siti Khadijah berusia 40 tahun. Dan hari-harinya
dalam kehidupan sehari-harinya Nabi Muhammad SAW pergunakan untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga beliau sering berkhalwat di Gua Hira. Dan sekitar usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW ketika sekitar usia 40 tahun, ketika berkhalwat di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 5. Dan turun wahyu pertama itu juga sebab Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertugas menyampaikan risalah Allah kepada seluruh manusia. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melaksanakan menyampaikan dakwah, yaitu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini Nabi Muhammad SAW lakukan pertama kali kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu yang tidak hanya dilakukan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, namun juga kepada seluruh penduduk Mekah dan orang-orang yang datang ke Mekah. Dan di dalam melaksanakan dakwah ini, Nabi Muhammad SAW mendapatkan berbagai tantangan dan juga penolakan dari kaum kafir Quraisy. Tidak hanya reaksi penolakan, tetapi juga kaum Quraisy memusuhi dan juga memboikot, bahkan juga akan mengancam membunuh Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW menyikapinya dengan penuh kesabaran. Dan ketika usia 62 tahun, Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji, yaitu bersama 100.000 pengikutnya, yang merupakan ibadah haji terakhir Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan haji wada. Kira-kira setelah 3 bulan melaksanakan ibadah haji, Nabi Muhammad SAW menderita demam beberapa hari, dan kemudian dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan istrinya, yaitu Aisyah. Dan Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan Nabi Muhammad SAW wafat di tengah-tengah para pendukungnya yang setia dan mencintainya. Jadi perjalanan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah ini sangatlah berliku-liku, penuh tantangan, rintangan, dan juga penolakan dari kaum kafir Quraisy. Akan tetapi karena atas pertolongan Allah, tekad yang kuat, dan juga pendukung-pendukung dari orang-orang yang terdekatnya, Nabi Muhammad SAW dapat mencapai kemenangannya dalam menyebarkan agama Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.